Selamat datang di channel. Aduh, gue baru mulai gue liat muka lu aneh banget anjir. Kan gue jadi Tencent. Oh iya. Itu tuh karena digini dikit baru. Ini baju lu sempit banget nih, Aiku nih. Iya, Aiku. Ini kan kita sayang Aiku. Oh, gitu. sayang Aiku. Dibayar Aiku nggak? Hah? Enggak sih. Oh enggak. Jadi halo semuanya, balik lagi di Bego Teknologi bersama kita DPT kalian di setiap hari Selasanya. Tapi sayang kayak kita ngomongin Aiku di video kali ini nih, Belum ada. pembahasannya tuh Xiaomi sentris. itu banget gitu Iya, loh. gitu. Karena infonya baik banget, apalagi buat hari ini, hari video ini tayang gitu. Iya, sebenarnya ada Aiku sih. Kalau nggak salah tuh Aiku 11S sih. Cuma ya- Tapi Gir, menurut lu bolamu Gir ya? Waduh, langsung masuk. Langsung masuk baru berdiri. Lambung lu naik Gir. Iya nih, sepertinya saya karena miskin belum makan. Coba dong, ada barang di bawah lu tuh. Mana? Wow, ini salah. Salah. Iya. Wow, ini dia. Benar. Ini adalah minuman penyelamat anak-anak kos. Yoi. Dan tanggal-tanggal tua ya Oh, kan. sekarang dong. Sekarang, bener sekarang, dan invoice belum cair. Betul. Iya, itu dia. Milanta, penyelamat orang susah. Bukan obat mak ya? Obat orang susah ya? Oh iya, ya gitulah Milanta ya. Ini makin absurd ya. Karena Iya. dari tadi tuh gue di bawah tuh nyari apa yang bisa dilucuin ini. Milanta, ini punya Erwin. Erwin tuh ada mah, tau nggak? Iya. Aneh banget tuh orang kaya tapi punya mah. Ngerti gue. Jadi gimana Ger, untuk hari ini Poco ini sebenarnya infonya tuh menarik banget, Poco Iya. dan Xiaomi lah ya. Iya, Poco dan Xiaomi. Xiaomi Group ternyata bikin kejutan di tahun ini. Kejutannya sangat goblok menurut gua. Bukannya goblok konteks jelek ya. Iya, konteks Ini- yang wah. apaan aja gitu. Iya, gitu lah. Karena ternyata gak ada angin, gak ada hujan, warga Poco dan Xiaomi Indonesia siap-siap untuk kedatangan ini sih. Poco X5 Pro. Iya. Handphone yang udah ngeprank kita sebenarnya. Iya, HP yang sebenarnya ditanya-tanya sama warga-warga. Awal tahun tuh ini rame banget handphone lo. Iya, yang bikin waktu postingan semua X5 dikata-katain. Betul. Mana X5 Pro? Mana X5 Pro nih? Untuk lu yang ngata-ngatain itu, ini. Hadir gitu. sekarang ya. Jadi salah satu penantang baru Iya. handphone dengan chipset Snapdragon 778G. Iya, itu emang sih chipsetnya nggak yang baru-baru banget. Enggak. Sih, cuman ya ini legendaris gitu Iya, ya. 778G is the best Snapdragon 7 series. Iya, dan untuk yang saat ini. yang kasih leak sedikit kali. Kasih leak sedikit tuh adalah soal video Full HD 60 fps-nya. Oke. Jarang banget di HP yang 3 jutaan. Ingat ya? Nanti kita reveal harganya ya. Iya, Nanti kita retail reveal harganya. Itu tuh bisa stabil loh, Di. Ini yang unik sih. Iya, jadi ini bener-bener ready to post gitu untuk lu yang mau konten kreator, tapi ya emang sih nggak sebagus X-Ray NFC sih. Emang Ya. tuh kamera terlalu bagus ya. Emang di eranya X-Ray NFC itu semua parts murah soalnya. Iya, semua parts murah. Sekarang naik. Iya, gitu. jadi itu salah satu yang harus lu pertimbangin ya. Kenapa nggak sebagus itu ya? Karena saat itu murah kan. Jadi bisa bikin kamera sebagus itu. Dan tapi ya ini bukan artinya jelek juga sih. Gitu. Ini sih, wah ini sebenarnya Tapi gue sorry, gue potong deh. Nih, tapi gue jujur ya, desainnya gue suka banget. desain hero-nya Poco ya. Iya, ini akhirnya Poco bertobat, masukin warna yang ini. Ini bagus warnanya dong. Warna ya kuning sama kuningnya juga bukan kuning yang ngejreng kayak. Bukan yang kayak sebelum. Iya, kuning yang bener-bener slow banget, terus ada aksen hitam-hitam gitu ya, di sini ada detail gitu. Dan sampingnya juga hitam gitu. Jadi match dengan warna hitam sama kuning. Bukan hitam, kuning dan silver gitu loh. Iya, jadi ya bener-bener match aja gitu. Gue sih ngelihat ini bener-bener yang biasanya kan Poco terkesan HP-HP yang bener-bener yang ya udah spek jual Iya, spek aja. punya desain ya gitu. Ya udah, yang punya desain tuh yang kayaknya agak susah kalau lu nongkrong ditaruh gini gitu. Ya agak malu gitu. Ya enggak Ini juga menurut sih. kita itu subjektif loh gitu ya. Karena gue nggak suka desain X3 sebenarnya. Iya, Mohon agak- maaf aja nih ya, iya, gue. kayak Tepannya gue. ini akhirnya bagus banget sih. Bagus ini. Ini bagus banget sih. Ini ya pasti desainnya lebih bagus dari X5 lah, karena X5 kan yang paling bawahnya kan. Iya. Gitu. Dan HP ini Iya. harganya adalah sebenarnya kan mana sih gue lupa. Jadi sebenarnya nih kalau lu tahu harganya dan lu baru aja beli X5, Untuk warga-warga. Jadi sepertinya Poco juga akan melakukan bersih-bersih tokai lagi. Betul. Kan, ya. Lu udah beli X5 di harga berapa sih kemarin? ya tertinggi 3,8 kalau Iya, nggak salah. 3,8. Ini muncul dengan harga
start from 3,7 udah kalau udah pakai promo. Oh, iya. Gitu, udah pakai promo 3,7. 3799 ya. Iya gitu, parah banget nih. Gua nggak tahu nih, Poco Indonesia tuh cara pikirnya gimana. Sumpah, Iya, gua jadi nggak tahu. infonya lagi sebelum kita reveal harga secara lengkap, emang si X5 ini bakal dimurahin lagi. Iya, X5 bakal turun lagi. Iya, jadi Mas. video gua kemarin yang bandingin sama Aiku sia-sia. Iya, ya. sia-sia semua. Sia-sia. Iya, udah gitu X5 lagi ada masalah ya nih. Iya. Kalau lu search di YouTube X5 aja cari muncul muka gue, muka dia. Jadi kesannya kayak kita yang terlalu menggembar-gemborkan Iya. gitu. Tapi untuk X5 itu saat itu emang bagus banget kan. Lu 3 juta dapat AMOLED kapan lagi? Betul. Gitu. AMOLED ya emang ya udahlah AMOLED ya lu nonton dan segala macam udah bagus banget. Bahkan kalau lu ngedit tipis itu bisa juga gitu. Dan by the way, harganya kita kasih tahu lagi ya, ini sebenarnya di 3,9 gitu. 3,9. Harga SRP, harga Iya. launchingnya itu 3.999.000. Iya, 4 juta lah, 4 juta kurang 1.000 lah gitu. Dia udah dapat 778G. Mantap. Mantap banget. Makanya nih ya, untuk lu yang pengen beli, lu cek link di deskripsinya, deskripsi kita. Lu please beli di situ aja. Ya kalau beli handphone beli di deskripsi aja di video review gitu. Iya, di Nah, video ada review tuh. siapa gitu. Karena menurut gue itu yang paling aman gitu. Iya. Dan lu buruan beli kalau misalnya masih ada ya. Karena ini kan nggak tahu sih naik jam 2 apa enggak ya gitu. Pasti Karena naik jam 2 Naik jam 2 sih harusnya ya. Lewat ya. Karena ada kemungkinan goib. Betul. Bersama dengan barang ini. Fuck, ini nih harga yang sumpah ini goblok banget. Kalau ini udah menarik banget, yang ini lebih tolol. Poco sepertinya. Ntar dulu Ger, tapi gue mesti tambahin Oh. si X5 Pro ini Iya. selain menariknya 78G, Iya. dia tuh hadir di bawah iQOO Z7 ya. Wah, itu. Ya, itu Z7 4,2 Oh, yang 4,2. kemarin pun bagus banget. Itu iQOO Z7 kan sempet kayak gue waktu ngeliat ini gila nih iQOO nih, makanya gue 782G kan. Iya, Ya, ini 78. sama juga chipsetnya. Sama. Apa sebenarnya secara overall sama chipsetnya. Secara overall sama, Iya, beda gitu. tipis banget dan ini harganya di bawah ya. Iya. Dan menggunakan AMOLED. AMOLED, bezelnya tipis, dagunya ora ada gitu. Iya nih, sumpah deh ya. Nih jujur ya, Poco tuh bikin kita ribet review. Iya, lu kayak Poco tuh, lu naruh harga yang bener dong. Iya, enakin kalian semua, Iya. harganya murah, tapi kita ribet. Iya. Ribet. Nah, ribetnya kenapa nanti kita bahas lagi. Iya, bahas Jadi ya. gimana Ger yang si F5? F5 F5 ini start SRP-nya di 499. Tolong. Super goblok. Nih lu bisa ngatain gua yang gak ikhlas. Iya. Silakan, tapi Iya. lu udah nggak bisa ngatain Pak Wentau dan kawan-kawan. Iya, udah nggak valid sih kata Udah nggak kabaran. valid sama sekali. Ini harganya goblok banget. Iya. 4,999. Dan yang paling gedenya harganya mau tau nggak berapa? Dia? Berapa? 5,5 cok. 5,5. Gila goblok. Di mana gua prediksi harganya tuh minimal di 5,8 karena 7 Plus Gen 2 pertama di Indonesia. Iya kan? Makanya gua kemarin jadi kita main ke acara Poco juga kan. Kemarin Iya. kita jadi pembicara lah. Iya. Terima kasih untuk Poco ya Ya, kesempatannya. thank you. Dan gue bilang di sana, untungnya 7 Plus Gen 2 tuh ada di Poco. Bener. Kalau di brand yang sudah pasti harganya serem sekali. Iya. Gitu. Minimal di 8 juta lah. Iya, 8 sampai 10 juta lah. Bisa sampai 10 juta Iya gitu. Jadi ya ini bukan worth it lagi. Gue udah bisa pastikan di offline store akan mahal banget. Jadi mendingan lu cek link deskripsi sekarang. Karena kalau lu kehabisan lu ngamuk-ngamuk sendiri nggak valid. Iya. Ya kan lu tinggal cek di deskripsi di kita itu harganya ada dan Iya. itu link resmi loh. Resmi. Link resmi gitu ya. Jadi ya udahlah. Iya. Dan kabarnya akan ada diskon sampai tanggal 10 gitu. Oh, oke. Yang dimana gua nggak yakin tanggal 10 masih ada nih barang, sumpah. Bener. Sumpah, Kayaknya satu hari tuh bakal ludes. Lu bayangin gak sih, gue inget banget ada satu komen di Poco Indonesia tuh yang bilang gini loh. Tolong Min, per orang tuh dibatasin belinya. Ya bisa aja, Iya, cuman kan per scalper, per kan. orang bisa punya banyak akun. Nah, itu yang susah. Gak akan bisa kalau orang udah niatnya mau nimbun aja. Nimbun aja udah susah Iya, gitu. ini terjadi ke juga X3 Pro kemarin kan. Ini Iya. kan harganya bisa naik banget gitu. Jadi ya udahlah. Jadi Ya kalian good luck lah. Ini kayak mungkin kayak bakal jadi Coldplay punya gitu. Iya kayak Coldplay punya. War lagi. tiket Coldplay Iya, untuk cuman versi walaupun handphone. sih ini gue nggak yakin sih karena mungkin ada banyak opsi tapi nggak juga ya. 778 3 jutaan siapa lagi? Belum ada sih ingat gue. Yang paling murah sih iQOO doang. Iya, iQOO doang kan. Iya, iQOO doang. iQOO Z7 Ya paling mau bilang penantangnya Infinix MediaTek. Gua sendiri.
Lu tiba-tiba masukin Infinix. Ya kan penantang biasanya harga yang paling killer kan normal kan si Infinix Si kan. Infinix kan fiturnya banyak banget, Iya. harganya 2 juta, 3 Iya. juta. Cuma kan gitu. sejauh ini dia MediaTek punya. Iya gitu, by the way, ini konten gak dibayar lo ya. Nggak Lu kalau masih dibayar. mikir kita dibayar, mendingan lu aja yang bayar kita dah, gitu aja lah Iya. ya. Boleh tuh. Yaudah. Lagi-lagi selamat untuk Poco ya, karena Ya. gue rasa lu brand yang berhasil bikin brand sampai gak muncul di Indonesia, tau Iya. gak? Karena kalau muncul mungkin akan dihajar sih. Emang yang brand apa, Ger? Hah? Saya nggak tahu, mending kita ke Oh, berita berdua aja. Oh, boleh, berita kedua ya. Berita kedua, ini nggak kalah menarik juga. Apa sih tadi Nih ya? buat kalian semua yang mungkin benci sama Redmi. Iya, sama karena Redmi. Redmi kali ini terlalu B aja. Ya terlalu B aja gitu. Redmi terlalu overpriced untuk Redmi. Iya, Mana nih? nggak Redmi jadi- Redmi yang dulu harganya lumayan gila. Iya, Gitu. udah nggak cocok sama Mi Fans Oh, nih. udah gak cocok sama Mi Fans. Nah ini dia nih. Ini adalah mungkin arah baru gitu. Oh iya. Xiaomi 13T muncul di permukaan. Xiaomi Iya. 13T series ya. TKDN-nya ini agak susah namanya. Ini kita mulai percaya sama TKDN ya, karena Iya. X5 Pro yang kita kira cuma sekedar daftar, ternyata ada ya. Ya, jadi gini lagi Ada, nih, ada nih ya. lagi ya. Nih, jadi saat kemarin di press release X5 ada yang nanya kapan X5 Pro muncul Pak Bung Andi ya. Iya. Katanya ya kalau TKDN ada belum tentu muncul di Indonesia. Ternyata ada. Ternyata ada. Ada. Dengan secara gamblang mengundang kita ke Senayan ngasih barang ini gitu. Silakan cobain. Silakan cobain. Gitu ya. Udahlah, ini udah Xiaomi. Emang tahun ini tuh tahun Xiaomi lah harusnya, udahlah. Iyalah nih. Susah banget sih. Xiaomi udah menang. Mungkin- Memang mungkin- flagship nggak ada, flagship nggak ada Flagship mungkin gak ya. ada, flagship gak ada. Emang flagship gak ada ya? Iya. Lu boleh ngecengin di sana, cuman kalau mid range-nya susah sih dikalahin. Susah Susah banget. sih bro. Paling ya OS-nya gitu-gitu dan itu juga subjektif sih. Ada juga yang suka MIUI, soalnya banyak Ada banget. aja, iya. Banyak banget gitu ya. Nah, balik lagi ya ke Ya. Xiaomi 13T ini sepertinya ada bau-baunya nih di. Jadi dengan codename Aristotle. Ya. Yoi. Desainnya ya sama kayak 13 series kemarin. Ya mirip-mirip gitu. Jadi kayak ini adalah jawaban mungkin untuk kalian yang kemarin 12T kehabisan. Gue nggak tahu sih barang masih ada apa enggak sih. 12T ada, cuman emang kayak banyak yang suka. Iya, banyak yang suka Iya. gitu. Jadi karena dia rasa flagship di harga mid range. wah iya itu menarik banget 12T dan itu masih dibanding-bandingin sama F5 bahkan. Bener. Gila banget Iya, itu. karena memang dia juga punya keunggulan di bagian kameranya. Iya, keunggulan di kameranya gitu. Jadi Iya. jadi untuk SoC-nya sendiri kita nggak tahu ya. Jadi ada banyak rumor kayak 8 Plus Gen 1, 7 Iya. Plus Gen 2 gitu. Tapi ya menurut gua pribadi kayaknya sih akan jadi Dimensity 8200 Iya. gitu karena di 4 nanometer sama kayak 7 Plus Gen 1, Gen 2 gitu menurut gua. Ya pokoknya dia pakai yang paling jelas tuh dia pakai chipset flagship yang lama. Iya, 8 Plus Gen 1 lah. Iya, 18 Gen 1 gitu-gitu atau lah. si MediaTek. Iya, gitu. atau setaranya gitu. Ya karena 7 Gen 2 udah dipakai sama Poco dan di Xiaomi-nya udah ada Redmi Note 12 yang speed ya kalau Yang nggak salah. speed, yang speed. Dan Tunggu, nggak tunggu. mungkin dong, Iya, kan? gitu lah Nggak pokoknya. mungkin dimasukin ke Xiaomi lagi Nggak gitu. mungkin, nggak mungkin. Jadi ya ini 13T ini akan sangat valid menurut gua untuk masuk dan di-push dari China mungkin ya. Betul. Karena ternyata reaksi Indonesia atas 12T itu mantep banget. Itu gede banget. Iya gede banget kan, karena mungkin mereka tidak masukin Xiaomi 13 karena alasan ABCD yang nggak bisa kita sebut. Aduh, Iya. gatel ya. Cuman ya gitu ya. Jadi ya mungkin 13T ini adalah kayak inilah permintaan maaf gitu. Ya permintaan maaf. Orang-orang yang mau nyobain desain Xiaomi 13 Ya. ya kan yang mirip iPhone sekali katanya, gila gitu. Jadi ya jadi boleh tungguin aja. Untuk kapan keluarnya sih gua nggak tahu ya. Cuman ya kalau TKDN udah deket sih biasanya sih Ya sesuai aja sama tahun lalu yang si 12T kan di bulan September bulan ya. September ya. Jadi muncul di kemungkinan Indonesia. situ. Ya iyalah kapan lagi apa sih? Apa Xiaomi kerja apa sih? Xiaomi Nggak ya. ada sekarang. Orang Xiaomi itu nggak ada barangnya. Lagi nggak ada kerjaan sekarang. Lagi jadi kerjaan. Barang apa lagi ya? Ayo udah lah gitu, Iya. udah 13T lah push aja. Ya udah gitu. Tapi ini bukan artinya F5 jadi nggak worth it sih menurut gua. Karena ada beberapa gue lihat beberapa konten yang bilang F5 jadi nggak worth it katanya. Yang pasti mas Xiaomi dan Poco itu KKD. Iya, KKD. Dan mereka pasti nggak bodoh untuk Nggak- makan satu sama Nggak lain. mungkin harganya di bawah ini bahkan. Iya. Nggak akan mungkin bro. Jadi ya
Tapi terserah, orang kan punya opini masing-masing gitu ya. Dan kalau berkaca harga, 12T kemarin tuh di 6,5 di. Iya. Gak mungkin dia di bawah 6,5 lagi dong. Sudah Ya pasti. sebenarnya bisa aja. Ya, bisa aja. Enggak. Gak akan mungkin lah. Minimal sama itu pun kayak chance-nya kecil banget lah. Kecil gila. banget. Ya udah pasti dia 7 dan di atas 7 gitu. Udah pakai pabrikasi 4 nanometer, 8.200 juga di Man City. Ya nggak mungkin lah, agak murah. Nggak mungkin ya. Apalagi kan yang kemarin lu pada ngomong 12 tema Poco F5, ya jelas harganya udah sangat jauh, beda sejuta guys. Iya, udah beda jauh ya. Iya, Gua nggak tahu sih. Tapi kalau lu mau beli bekas-bekasan sih gua nggak rekomen ya sebenarnya beli bekas karena orang-orang suka gimana gitu. Janganlah kalau beli bekas lu di kondisi nggak ngerti barang gitu Iya, ya. nggak ngerti barang dan lu nggak kenal sih gitu. Iya. Kalau lu tahu orangnya ya nggak apa-apa. Ya punya teman bekas dan handphone masih oke silakan. Iya, tapi kalau nggak itu gua nggak rekomen. Bukan nggak boleh, nggak rekomen aja gitu. Apalagi nih ya. Nah, satu lagi nih untuk flagshipnya Xiaomi. Nah, ini dia. Udah mulai keluar nih kode Iya. name baru untuk Iya. Xiaomi 14 series ya. Iya, Xiaomi 14 series sudah ada renderannya. Gue bezel tipis sama seperti Xiaomi 13 dengan codename ya bisa disebut nih Hoji dan Senong. Senong. Yoi. Jadi ini by the way gue fun fact ya, gue kan nge-search Hoji dan Senong itu artinya apa ya? Jadi Hoji itu tuh artinya kayak dia tuh terburu-buru harus dilakuin gitu. Oh iya. Jadi mungkin ini kayak ngebet banget nih Xiaomi 14 harus ngeluarin nih barang. Oh, bagus dong. Gila, Senong artinya tuh dewa petani di. Oh, waktunya- Seperti waktunya farming. Waktunya dia panen Oh, gitu. panen, bukan farming. Bukan farming, panen. Jadi mungkin ini adalah upgrade yang gak signifikan sih. Upgrade yang mungkin akan berasa dari Xiaomi 13 yang kemarin kamera depannya cuma di Full HD 30 fps doang. Iya, dan sebenarnya nih upgrade yang bakalan kerasa kalau Iya. misalkan Xiaomi 14 hadir di Indo. Karena kan dari 12 ke 14. Iya sih, gue berharap sih. Gue berharap banget sih Xiaomi 14 di-push lah gitu. Iya, ya. semoga aja ada cahaya gitu. Cahaya gitu ya. Cahaya bisa masuk, Iya, caranya gimana? walaupun kan? tahun depan sih, tahun-tahun ini serem banget sih. Ya. Iya. Sepertinya banyak kebijakan-kebijakan yang wow, kebijakan yang stupid di bidang teknologi gitu. Tapi ya kita berharap aja untuk Xiaomi 14 bisa muncul. Tapi tadi yang gue sebut tadi, kamera depannya itu bisa up to 4K sekarang. Pertama Jadi kali kayak ya. Xiaomi pertama kan, karena biasanya kemarin Full HD 30 fps tuh kayak itu bener-bener deal breaker sih menurut gue ya. Jadi kayak kamera belakangnya bagus banget nih. Ah, enggak juga gue mah. Siapa yang pakai 4K kamera depan? Memorinya cepat habis. Komplain. Simple aja. Iya sih bener juga. Cuman kan untuk kayak membuktikan saja. Ya kalau buat statement oke, Iya. cuma kalau buat penggunaan jangan lah kalau gua. Full HD 30 fps udah ada stabilizer cukup banget buat gua Mas. Sumpah. Iya, udah bisa langsung ready to upload. ya Bener. kan? Udah, yang penting SDR-nya bagus, gak ada cahaya ilahi ya kan. Iya. Selesai hidup tuh, Bener. udah gitu aja gitu. Syukur-syukur ada 60 fps dan kalau misalnya stabil boleh gitu Oke, ya. gitu. Tapi ya udah gitu ya. Dan dia juga pakai di sini ada kabarnya 8 Gen 3 pertama Wih. gitu. Ini 8 Gen 3 ini lumayan menarik gitu. Jadi update-update-nya salah satu yang menarik adalah satelitnya ini. Ya. Gitu. Jadi mungkin ini akan menjadi bukan kelinci percobaan sih, kayak membuktikan kalau Snapdragon itu bisa menyamai kayak Bionic lah misalnya gitu. Oh. Mereka tuh punya satelit, jadi kayak misalnya nggak ada kayak Gak ada jaringan. nggak ada jaringan Lo gitu. kesesat di hutan pakai satelit bisa. Ya, satelit bisa. Ini udah dikenalin di CES 2023 kemarin gitu. Jadi menarik lah ya. Iya, menarik banget lah. Jadi ya udah itu aja sih. Untuk harga sih gua nggak tahu ya. Harga Ya sih pasti belum jelas, ini aja baru kode name kan. Iya, Yang baru- pasti mahal. yang pasti mahal sih, dan fitur tadi itu udah pasti itu bakal bikin harga tuh naik sih menurut gue sih. Betul. Gitu ya, udahlah. Kita udah kebanyakan ngomong Xiaomi, gue udah begah nih. Di. Ya. Waktunya kita Pacul of the Week. Pacul of the Week. Oke. Dari pertama nih, Di. Oke. Dari Kai 8061, Zenfone tetap bagus walaupun desainnya sama. Gue setuju. Gue setuju banget. Gue setuju banget sih. Maksudnya gini loh, gue Zenfone itu dan Pixel itu salah satu Android yang ada di hati gue gitu. Benar. Gue pengen banget punya tuh Zenfone atau Pixel. Karena pertama gini, gue suka HP. Kenapa gue suka Xiaomi 12? Pertama, dia kecil. Gitu. Desainnya nggak macem-macem. Desainnya nggak macem-macem. Jadi tolong untuk Xiaomi saya lagi ya, desain seperti ini dibanyakin. Ini simple, bagus banget, gila, kecil juga gitu. Walaupun panas ya, tapi ya udahlah. Itu kan trade off dari kayak lu beli punya HP compact gitu. 8 Gen 1 8 Gen 1 juga Samsung, aduh.
Tapi ya udahlah, Iya. kita ngomongin Samsung lagi kayak Asus Universe kita ngomongin. Betul. tapi gue mau kasih tambahan ya. Iya. Maksudnya sebenarnya di sini kalau misalnya lo komen desainnya tetap bagus walaupun ini ya kita mengaca lagi. Kita lihatnya di sini memang si Asus ini kayak take a step back gitu karena dia mau menjual si ROG Ally menurut gua gitu. Ini secara bisnis ya, jadi dia mungkin akan hold kayak inovasinya, biar Ally ini kayak punya hal yang bagus gitu. Biar brandingannya berhasil kan. Karena Ally ini kan baru ya. Baru. Jadi dia butuh spotlight sama yang lebih tinggi sih. Iya, di era yang memang gaming konsol tuh lagi naik-naiknya dari Steam Deck, Neo baru masuk Indo juga. Iya, Neo ya kemarin Iya. ya. Ya itu kan bener-bener mantep banget ya. Iya. ROG Ally ini tuh masuk dengan keadaan pasar yang udah ada, udah jadi dan punya pesaing gitu. Bener, jadi memang untuk kalau dari kita lihatnya memang si handphonenya ini diturunin karena memang di price range yang sama kan. Apalagi untuk si ROG-nya kan. ROG bisa sampai 20 juta tapi si ROG Ally cuman berapa gitu kan. Cuman di 11 jutaan doang. Iya, jadi kayak kelihatan gitu. Kayaknya gue mending ROG Ally aja gitu. Iya, makanya untuk si ROG dan juga si Asus Zenfone ini ya udah peningkatannya biasa aja biar orang melirik si Ally-nya dulu. Iya, itu. Yang pasti kan kalau lu beli ROG Ally di kondisi lu handphone udah bagus. Ya, dan mungkin orang ngiranya lu ROG entusias gitu, pasti udah punya ROG 6, nggak perlu lah naikin ke ROG 7 dulu, tapi lu beli Ally gitu. Iya, kan nggak mungkin dia ROG Ally tapi HP-nya Tecno A60 kan. Maksudnya itu yang kita Itel A60. Nggak mungkin kan gitu kan. Iya. By the way, ini hint aja ya, kita mau bikin juga itu. Yoi. Akhirnya kita punya HP yang di bawah sejuta dengan performa menurut gua UFS lagi. Iya. Jangan lupa UFS itu penting, wahai HP yang jual apa nih namanya? Mini kapsul. Mini kapsul, terus bisa NFC. Bisa NFC. Tapi ya eMMC, stupid. Siapa yang beli? Tapi ada yang beli. Punya fans ya? Ya kan, memang luar biasa ya. Kemana-mana emang kalau dipancing gitu ya. Tapi ya kita setuju sama orang ini ya, Zenfone desain sama tetap bagus lah. Mau ngomong bagus mau bagus gitu ya. Dari Mr. Yodit nih yang kedua nih. Berita resmi, Poco Indo menyatakan bahwa smartphone terbaru Poco hanya tersedia di online. Ini sih. Ini dia salah satu kenapa si Poco itu berani jual harga super murah. Iya, karena emang kita nanya ke Poco Indonesianya kan, mereka menjual online doang. Jual online doang. Ya sebenarnya mereka nggak mengkonfirmasi, cuman mukanya mereka. Iya. Itu kayak centang gitu. Iya, centang. Bener gitu. dong, bener. Tapi nggak mau ngomong iya gitu. Iya, nggak mau ngomong iya. Iya sih, kita baru jual online doang gitu. Sama seperti kasusnya Aiku ya kan. Karena gini, untuk jual offline itu tuh nggak segampang lu taruh barang doang. Bener. Lu bisa bayar karyawannya, bayar toko, lu kata toko murah. Iya. Mahal sekali bro, gitu. Jadi ya untuk potong-potong harganya ya online aja. Iya, setidaknya tuh brand handphone mesti naruh harga sedikit lebih mahal untuk margin si tokonya. Iya, margin tokonya itu penting banget tuh, gitu ya. Jadi ya, apakah tersedia di Mi Store? Gue sih denger enggak ya. Iya, jadi Mi Store udah nggak ada lagi. Iya, udah nggak ada Paling lagi. yang dijual barang lamanya aja. Iya, barang lamanya aja. Gue nggak tahu sih yang mana aja sih. Tapi ya gitulah. Tapi ya online juga oke sih, walaupun emang Online oke. Ya kalau sesuai dari mereka bilang ya kenapa online? Karena pasar online itu gede juga. Jadi daripada kita push offline itu mending online aja semuanya gitu. Jadi ya enak lah gitu ya. Dan sesuai juga sama campaign yang mereka berdrama-drama online. Ya karena penjualan online. Jadi orang taunya online aja. Iya, online aja gitu. Dramanya kan di sosmed gitu-gitu kan, panasnya di sosmed. Lu boleh bilang strategi mereka alay dan udah basi ya. Tapi itu berhasil lo omongin lo. Iya. Itu tanda marketing yang berhasil. Siap-siap lo, jilat ludah bro. Harganya goblok bro. Gitu, gue suka lu. Kalau ada yang nanya, kita ada yang nanya di konten lu nih. Lu penyokong Poco gitu. Nih ya, kita itu penyokong HP bagus. Udah selesai. Gua ada HP bagus, gue sefong. Iya. Emang bagus dan kita juga mau bantu secara ikhlas. Iya. HP itu kayak contoh Redmi Note 12 Pro yang Pro 5G kemarin itu bagus dan itu konten free. Itu bagus banget, gue bilang bener-bener kayak ya udah lu beli aja sih, gitu ya udah. Impian gue satu nih ya, harapan gue satu, semoga brand lain gak ada yang masukin 7 Plus Gen 2 lagi. Iya udah. Pusing kita reviewnya ntar, gue yakin gak mungkin harganya kayak Poco. Iya gitu, apalagi masukin HP yang spek seperti ini. HP apa itu? HP apa tuh? Itu aja bingung. Iya, sudah pasti harganya. Aduh,
supaya udahlah ya guys ya. Namanya juga kan bisnis. Mereka punya margin. Ya mereka punya margin, kita punya masalah. Nah, gitu. Reviewnya susah, lu pasti orang pada ngamuk. Iya mending pokok. Udah Kita susah. mau kasih yang bener loh. Iya, mending pokok. Kalau dulu ngomong mending pokok, langsung jawabannya pengen ngomong iya sih. Iya sih, cuman kan yang lain Sabar dulu, setiap brand ada fansnya kan. Ada nggak sih? Ada. Gitu. Tahu ya, fansnya udah. dibuat kali nggak tahu Nggak juga. tahu lah ya. Udah yang terakhir aja lah nih ya. Bang, Sarah aja konsepnya udah cakep, dilanjutin lebih formal dan tata lagi kayak podcast Edi Corbuzier. Seru dengerin dengan teknologi. Terus dibalas sama Mr. Yodit nih. Ingat nyantai itu belum ada sponsor, makanya dibikin seadanya. Jangan dibandingin sama yang udah tenar dan investor gede. Betul. Aku cinta Mr. Yodit. Iya ada yang request juga pakai kamera tengah. Buset dah. Emang iya ya? Ada dari minggu ini sama minggu lalu. Ada minta saran, gila lu tambah 3 kamera. Susah bro, lu. Tapi kali-kali kita studio tour kali di, mungkin di. Kayak penting deh. Gue yakin penting sih. Studio tour beneran mendingan. Kalau dari kamar kan bisa kelihatan melebar gitu. Iya, gue studio tour. Orang datengin semuanya ke sini. Nggak, kapan? Kita ada nggak sih studio tour kemarin? Belum ada sih yang baru yang kayak gini, Iya, belum ada. lu coba ya, lu ini kayaknya Aldi harus bikin sih sekali aja. Mungkin bisa ya udah gitu. Cuman biar tahu aja lu keadaan. Iya. Soalnya gini, kalau kita nggak pakai 2 kamera, cuma pakai 1 di tengah, agak boring gitu sebenarnya. Iya boring sih sebenarnya. Kalau kayak semi podcast tuh kan enak kayak lebih dekat gitu. Iya ya, gini, orang-orangnya. lagi-lagi gue ingetin ini kan kontennya kan biar gue ngobrol. Nih, ini depan muka gue kamera, Aldi depan mukanya tuh kamera gitu. Jadi kayak kita tuh ngobrol bertiga gitu. Jadi kayak di warung kopi. Iya, gitu. atau enggak mungkin kalau dia ngomong kayak Deddy Corbuzier, kita bisa aja. Bisa. Kayak Deddy Corbuzier zaman dulu. Videonya pakai webcam. Oh iya tahu kan tuh. Iya. Pakai webcam seadanya Iya, gitu. seadanya. Bisa tuh berbusuk malu sama ST Media. Aduh, kita di bawah ST Media kan. Gitu. Cuman ya kalau ngomongin sponsor lagi-lagi saya ingatkan untuk sponsor yang mungkin nonton video sampai detik ini, tolonglah. Tolonglah lu mau naruh banner nih satu ini bisa. Bisa ya. Jadi ya sponsor lah, tolong. Milanta, ya, nih. Milanta, lu nggak pernah kan disponsorin di konten teknologi kan? Tolong dong reach kita. Milanta di sini ada 2 orang suka Mac gitu doang. Iya. Nah, gitulah. Lu udah jualan dulu ya. Ya, jadi mungkin itu aja dulu untuk Bego Teknologi kita minggu kali ini. Sorry banget nih Xiaomi semua ya. Iya, sorry Fans-fansnya Oppo, Realme, terus apa Vivo, Samsung. OnePlus juga. Fansnya ada ya, Ada. tapi handphonenya belum ada. Gimana ini? Iya, cuma gak ada yang marah nih. Oh iya. Jadi, ya mohon maaf kalau Iya. berita kita ini Xiaomi semua. Iya, Xiaomi semua. Karena itu yang menarik sih hari Iya, ini sih. menarik. Gitu. Sebenarnya kalau banyak kasihan editornya, Iya. ntar nangis gitu. Ini aja udah nangis nih. Udah nangis dia nih, udah lama Ya, banget. jadi seperti biasa sampai jumpa di minggu depan ya bersama kita, gua Aldi, sebelah gua Gary dan belakang merahnya Aldira, dan follow juga semua sosial media kita di Instagram, TikTok, Facebook dan semuanya. Bye-bye. Selamat Idul Adha juga jangan lupa. Oh iya benar. Kita Ya. udah lupa ya. Itu Benar, yang- selamat Idul Adha. Udah gitu aja sih yang merayakan. Udah gitu aja. Tutup. Bye bye.